Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Hati, pikiranku fresh. Baik, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan baca sama seperti biasa, ya. Tapi sebelum kita belajar, supaya apa yang kita lakukan hari ini benar-benar berkah dan kuat, terlebih dahulu kita berdoa, ya. Silakan kita baca di buku. Duduk siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian Maulida Putri, ya, Pamida, kemudian Resna, Gemma, Iman Maulana Putra, Kaila, Taufik, Meder, Banda William, Nanda, Putri Nurasisa, Rahmat, Liha, Siji Basuni, Gian Galwais, Wardah Kuldana, Sulham. Oh, tidak ada ya. Baik, nah sekalian, kita berharap teman-teman kita yang hadir hari ini mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Baik, sebelum kita belajar, supaya kita semangat, kita menyanyikan dulu ya lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan dipimpin untuk kelas. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terdengar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Materi belajar kita hari ini adalah pendidikan Pancasila. Nanti kita akan membahas tentang pengamalan atau nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila ketuhanan yang maha. Baik, ini kita siapkan bukunya, ya. Silakan dibuka bukunya nanti. Ya. Oke, buka kelas, kalau bersambung ke belakang, buka 4, 5 halamannya. Oke. Ya. Kemudian
kita belajar, Pak mengingatkan dulu ya. Kita sebelum-sebelumnya sudah memiliki keyakinan kelas ya, yang sudah pernah kita sepakati. Halo? Masih ingat nggak keyakinan kelasnya? Oke. Bisa kita kuatkan kembali ya keyakinan kelas kita ya. Sebut dulu apa yang pertama keyakinan kelasnya. Berikut. Baik, ada 6 keyakinan kelas kita. Nah, sekarang ini ya, Pak akan lihat nanti pada proses belajarnya keyakinan kelas yang mana yang akan muncul dari dalam pembelajaran kita. Ya, karena kita akan membahas tentang Pancasila sila pertama. Coba kamu punya sila pertama tuh. Apa yang bisa? Yang mah? Kira-kira kalau dihubungkan dengan keyakinan kelas kita tadi itu kenanya di mana tuh? Kurang kuat apa? Kita pada hari ini adalah menghormati. Nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa. Nah, anak sekalian, coba dibuka dulu bukunya. Halaman 35. Ya. Buka dulu halaman 35. Kita ketemu. Sudah ketemu dengan halaman 35? Ya. Nah, Pak informasikan dulu sebelumnya ya. Tujuan belajar kita hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa dan negara. Pancasila ya. Pancasila, kemudian dasar negara di, kemudian pandangan hidup, kemudian ideologi. Nah, kita akan ketemu nanti dengan ini. Ya, baik. Sebelumnya kita sering mengikuti upacara bendera ya? Sering ya? Siapa yang sering jadi peserta upacara bendera? Angkat tangan. Yang sering jadi petugas upacara bendera, angkat tangan. Ya, baik. Kalau senang, sering jadi petugas apa saja? Doa. Yang mau Pancasila siapa yang sering? Sinji ya? Nanda, coba Nanda baca dulu teks Pancasila itu. Mau berdiri. Pancasila. Ya, cepat. Perjuangan yang mahal, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Itu tadi Pancasila dan sering kita ucapkan di setiap hari Senin. Dan Pancasila itu tidak hanya diucapkan saja, nah. Pancasila itu selain diucapkan, kemudian dipahami, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, fokus kita pada hari ini adalah Pancasila sila pertama. Bunyinya Tuhan yang Maha Esa. Nah, coba kita lihat, ada ya pertanyaan sedikit yang akan memancing. Mudah-mudahan bisa memotivasi anak nanti dalam belajar. Nih, pertanyaan pertama, bagaimana menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Bagaimana cara kita menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, apa yang bisa? Angkat tangan cepat. Contohnya, beribadah setiap hari. Apa lagi? Yang keras. Jangan malu-malu. Menghormati satu sama lain. Apa lagi? Kela. Bersikap adil. Gimana? Memiliki rasa kemanusiaan, toleransi. Itu contoh praktiknya kehidupan sehari.
Kemudian berikut perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perilaku, sikap. Hah? Menghormati, ketemu kita dengan kelas. Menghormati berbeda agama, berbeda keyakinan, ya. Jangankan cara kita tempat beribadahnya sudah beda. Ya. Cara berpakaiannya aja nanti kelihatan beda ya. Dari perbedaan itu maka adalah rasa saling menghormati. Kemudian ada rasa toleransi. Nah, itulah nilai-nilai nanti yang akan kita gali dalam nilai Pancasila sila pertama. Paham ya? Nah, baik. Ada gambaran nggak? Siapa yang dapat memberi contoh lagi? Mungkin bisa ditambahkan. Wanda biasanya apa yang dilakukan di rumah? Sholat 5 waktu. Tepuk tangan dulu buat Wanda. Putra, apa yang biasa dilakukan di rumah? Mencerminkan nilai Pancasila sila pertama. Apa yang biasa dilakukan? Buat asihan Pamida. Menghormati orang tua, taat kepada orang tua. Itu contoh pelaksanaan nilai Pancasila sila pertama di rumah. Kalau di lingkungan masyarakat, gotong royong. Apa lagi? Yang lain? Apa? Hah? Saling membantu satu sama lain. Itu dah kalau lingkungan masyarakat yang lebih luas ada rasa toleransi. Toleransinya gimana? Toleransi kalau teman kita yang agama lain sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Kalau memang penampilan teman kita yang beragama lain berbeda dengan kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencela. Di situ makanya ada toleransi. Itu kalau prakteknya di masyarakat umum, ya disamakan nanti. Kok nggak kayak kita apa ya? Emang enggak, karena memang dari keyakinan saja kita sudah berbeda. Tuhan menciptakan kita itu memang berbeda. Ya, baik. Nah, dan sekalian, nanti berikutnya, ya, Pak akan menampilkan video di sana ya. Nanti anak-anak sekalian akan mengamati cerita yang ada dalam video itu, kemudian nanti diceritakan kembali hasil pengamatan. Bisa ya? Siap ya? Siap. Coba sekarang explaining-nya dulu. Ayo, fokus. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Kurang kuat. Tepuk cas. Cas. Cis bisa ya? 1, 2, 3. Tepuk cas. Cas. Cis. Cus. Cas. Cis. Cus. Dar. Nah, baik. Nah, sekarang kegiatan kita selanjutnya, kegiatan di sini nanti Pak akan tampilkan video. Anak-anak silakan mengamati. Nanti dari hasil pengamatan itu anak-anak nanti boleh berkomentar. Nanti Pak kasih tempat untuk berkomentar, berpendapat. Kemudian nanti saling memberikan tanggapan. Bisa ya? Baik. Sekarang coba kita lihat. Fokus kita ke video di depan. Oke, silakan amati videonya. Kelihatan ya? Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk kita. Kita adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, Ya. terima kasih. Perhatikan yang baik. Setelah kamu sembuh nanti, kita dengan simpulan sultan. Nanti teman-temanmu untuk
Cimat, apakah aku juga harus pakai sarung dan pet, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran di tanah Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, ya laki-laki pasti sholat ya? Iya dong. Di Islam, kita hukumnya wajib untuk laki-laki. Dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Dek Zahra baru datang ya. Sini dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Dan Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok kakak kita kan pakai hijab? Kau tuh juga kan pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Jarang aja yang kecil pakai hijab kok. Itu Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra kamu pakai hijab, mama pasti bilang, nanti kamu gak akan sayang sama Zahra. Jadi, nanti kamu pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau cincin buat Zahra? Aduh. Seharanya ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi mengutuk kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Toleransi
dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Jangan mengerti. Seperti pelangi, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Zara memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap, Lur. Sudah? Baik. Ya. Tadi anak-anak sudah berhasil melihat ya. Melihat. Ada nggak yang diamati dari video tadi? Ada nggak apa yang diamati dari video tadi? Halo? Ada nggak? Apa yang berarti diamati dari video tadi? Tentang toleransi. Nah, tugas anak-anak sekalian sekarang ya, silakan menulis ya apa yang berhasil diamati pada video tadi ya. Tapi sebelum itu kita bagi kelompok dulu ya. Satu orang anak, satu kelompok terdiri dari 5 orang atau 4 orang. Boleh, siapa yang mau tidak cari tempat-tempat yang berbeda kelompok, ayo lakukan. Ayo cepat. Ya, kasih. Ya. Nah. Oke, baik. Sudah? Nah. Untuk Hairil nanti silakan Hairil mengamati ya. Ini untuk Hairil ya. Silakan Hairil mengamati gambar yang ada dalam sini. Kemudian Hairil taruh nomor berapa kira-kira gambar itu yang nih sesuai dengan Pancasila sila pertama. Apa tadi Pancasila sila pertama bunyinya, Ren? Buat keras. Apa tadi? Pancasila sila keras. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira menurut Hairil di gambar ini nomor berapa saja yang sesuai dengan Pancasila sila pertama? Ya. Oke. Nah, kelompok baik di pembagian kertas. Silakan diisi di belakang. Tulis nama anggota kelompoknya. Tadi apa saja yang berhasil diamati dari video itu? Ya, silakan lakukan. Ini sama, beritanya sama. Ya, di belakang sini tulis nama anggotanya. Kemudian apa saja tadi yang berhasil diamati dari video tadi. Bisa ya? Ini juga. Ya, tulis nama anggota. Kemudian apa saja yang berhasil diamati dalam video tadi. Silakan dilakukan. Ya. Nanti panduannya ada juga di dalam buku yang kita membagikan itu. Ya, silakan di tadi apa yang diamati itu silakan dituangkan di dalam lembar kerja. Dia dan Dewi. Oke. Silakan dilakukan. Boleh berdiskusi nah, sama seperti biasa. Ayo, semangat, semangat. Diskusi sama seperti biasa. Silakan masing-masing menuangkan. Kira-kira tadi ada yang diamati itu apa ya dari gambar itu ya, dari video tadi itu. Ya. Tadi sudah ada di sana. Oh, dari namanya aja sudah kelihatan beda. Dari penampilannya juga beda. Dari
Jadi apa yang dibicarakan itu sudah jelas. Ya, kata apa? Kita tidak boleh memandang sama semua. Tadi kira-kira apa sih yang diamati di sana? Ayo teman. Ayo Asih. Ya. Diskusi, namanya diskusi itu harus ada saling bertukar informasi ya. Itu harus diskusi namanya. Kita saling bertukar informasi. Nah, itu diskusi. Jadi, silakan dilihat nomor berapa itu Liril yang sesuai dengan Pancasila sila pertama Liril. Harus langsung Liril. Ya. Ayo dilakukan. Nanti setelah berhasil ditulis apa yang berhasil dialami tadi, kemudian pertanyaan kedua di sana, ya, tanggapan, ya, pertanyaan pertamanya apa yang berhasil diamati kemudian pertanyaan keduanya tanggapan ya dari teman kelompok lain berdasarkan hasil ya silakan. Ada dua pertanyaan di situ dilakukan, itu dibuatkan lagi dan tempat apa yang berhasil diamati dalam video tersebut silakan apa saja. Kemudian tanggapan dari teman kelompok lain nanti akan dipresentasi, kemudian teman yang lain akan menanggapi. Ya, nanti silakan ditentukan siapa di dalam kelompok tersebut yang bertugas mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Oke. Ayo kita berkomunikasi ya. Ini kesempatan kita berbicara karena sudah diskusi ini. Ya, konsepnya kita akan kerja kelompok berdiskusi itu memang harus berbicara. Ayo saling bertukar informasi berarti harus berbicara. Siap ya? Oke. Ayo kasih informasinya, Putra. Ya. Silakan. Dan mungkin Pak bantu untuk diputar ulang, ya. Oke, bisa Pak diputar ulang. Maka kasih informasi ke teman Anda apa tadi yang bisa diamati di situ, ya.
Sudah? Sudah? Ayo. Kalau sudah, nanti silakan tentukan temannya siapa yang akan mempresentasi. Kemudian kelompok lain menanggapi hasil diskusi temannya. Ya. Berbicara nah, berdiskusi itu adalah kita sering berbicara pendapat, ya. Dan kita harus berbicara itu. Kasih tahu temannya apa tadi yang bisa diawasi. Ya, tuangkan. Ya. Terus selanjutnya, kalau sudah, kita akan mempresentasikan. Silakan ketuanya kelompok satu ini siapa kira-kira yang akan berbicara? Pada ya, kelompok ini siapa yang akan berbicara untuk mempresentasikan? Kira ya, kelompok ini siapa yang akan berbicara untuk mempresentasikan? Asisa atau Wanda? Atau Wanda? Wanda ya? Oke. Ayo. Oke. Silakan siap-siap untuk mempresentasikan. Kelompok mana dulu? Kelompok yang mana yang dulu? Ya, ayo. Kelompok yang sudah siap. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Ayo, kelompok Murasisa sudah? Banyak tadi yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya gimana? Coba kalian. Oke, yang sesuai dengan Pancasila adalah pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, steril. Ya. Ada nomor berapa deh ya? Oh, nomor 4, steril. Sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini gambar nomor 4 itu orang apa itu? Sakit. Terus teman yang lain menjenguk ya. Ini sama nggak model rambutnya ini yang sakit sama yang tidak sakit ini? Enggak ya. Ini yang sakit nih keriting ini lurus ya. Nah tadi berdasarkan video itu dari ciri-cirinya itu udah ketahuan beda orang ini ya. Tapi temannya tetap datang menjenguk itu berarti ada rasa toleran. Hebat gitu. Cari lagi yang lain lah. Bos. Ya. Yuk, sudah selesai? Sudah? Nah, ayo. Semangat. Ya. Ayo. Oke, cukup. Ya, coba mulai dari kelompok SKJ untuk mempresentasikan berdiri. Siapa yang mau berbicara? Cukup. Ayo dipresentasikan. Ya, menurut kelompok kami hasil pengamatan kami dari video tadi adalah silakan sebut. Ayo. Ya, di situ saja. Berdiri. Yang lain mendengar, kemudian nanti menanggapi ya. Boleh bertanya, boleh menyambung, ya. Boleh menanggapi. Silakan lakukan.
tersebut tersebar di berbagai daerah Indonesia. Ya. Dan kita wajib memilih salah satu agama dari keenam agama tersebut. Kita juga tahu bahwa toleransi itu sangat penting untuk menjaga persatuan dan agar tidak terjadinya konflik. Ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap saling menyayangi dan serta menghormati satu sama lain. Iya. Ada yang menanggapi? Atau ada yang bertanya? Ayo, bertanya. Husna, ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Ayo, bertanya. Ya, silakan. Berdiri, Kak. Apa itu toleransi? Nah, apa arti toleransi? Itu kata kelompok warga kelompoknya Kaila. Apa itu toleransi? Teman yang lain boleh bantu topik, boleh membantu topik. Apa itu toleransi? Wanda juga boleh membantu. Itu kan satu kelompok. Silakan bantu temannya. Ji, apa itu toleransi? Berdiri, Ji. Toleransi adalah Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Silakan tepuk tangan dulu buat ini. Oke. Ada lagi yang menanggapi? Halo, ada lagi yang menanggapi? Oke, cukup. Sekarang silakan kelompok Kaila presentasi. Yang lain silakan didengar presentasi temannya, kemudian menanggapi, bertanya boleh atau memberi pernyataan. Silakan. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok Kaila. Ya, sekarang silakan bertanya, menanggapi atau meneruskan tadi pernyataan atau hasil presentasi dari kelompoknya Kaila ini. Ayo, silakan bertanya. Ya, berdiri Wardah. Wardah mau bertanya. Kaila, kelompoknya Kaila, silakan didengarkan pertanyaan dari kelompoknya Wardah. Ayo, silakan. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan Pengamalan. Pengamalan. Sila pertama di lingkungan tempat kalian. Bagaimana contoh sikap pengamalan sila pertama di tempat tinggal kalian? Di rumah berarti ya. Silakan berdiri, boleh. Siapa yang membantu? Ayo rumah. Kamu boleh menjawab kok. Ya. Menghargai orang yang sedang Beribadah. Satu. Siapa lagi? Apa lagi? Ya. Tidak memandang remeh agama orang lain atau tidak membeda-bedakan. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya. Apa yang terjadi ketika seseorang itu tidak toleransi terhadap kita? Pertanyaan kamu dulu dari Nalasa. Tepuk tangan dulu buat Asisa nih. Iya, pertanyaan kamu. Silakan dijawab. Dan membuat di antara enam agama itu terjadinya konflik antar agama. Oke, kalau penyebab tidak adanya toleransi, kita ini karena menyebut karena banyak suku, banyak agama, banyak adat istiadat, maka akan terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik, otomatis kita tidak aman. Jadi itu akibatnya jika toleransi itu tidak ada. Baik, ini terakhir kelompok Wardah untuk mempresentasikan. Silakan. Yang lain mendengar kemudian boleh bertanya, menanggapi atau meneruskan. Silakan Bapak. Perkenalkan saya dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Akan mempresentasikan hasil tanggapan Hasil diskusi kami. bersama teman-teman kelompok. Terus? Saling toleransi satu sama lain dan juga tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Seperti pelangi yang berbeda-beda, mereka menyatu akan membuat keindahan. Seperti
seperti kita yang selalu menghormati agama lain, kita akan saling menyayangi dan saling toleransi. Meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama. Berdoa sebelum dan sudah melakukan aktivitas dengan cara masing-masing. Di Indonesia mempunyai 6 agama: Islam, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompoknya warga di kelompok Bhinneka Tunggal Ika ini. Ada yang bertanya nggak? Boleh, silakan bertanya. Apa saja tempat ibadah ke-6 agama tersebut? Sebut contoh-contoh tempat ibadah ke-6 agama itu. Mas sebut tahu Islam di mana tempat ibadahnya? Gitu. Nah, terus Kristen. Nah, terus di kelenteng ada kelenteng namanya ya. Nah, kemudian Buddha. Hah? Kalau Buddha? Vihara. Kalau Hindu pura atau pura ya. Nah, jadi ke tempat masing-masing agama itu mempunyai tempat beribadah masing-masing. Tidak boleh sama karena memang pada dasarnya memang tidak sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup ya? Baik, silakan tepuk tangan ya untuk kita semua. Ya. Tepuk semangat. Sekarang tugas yang tadi itu kumpulkan dulu di depannya. Sekarang kita akan lanjut ke tugas berikutnya. Ya. Oke. Tugas berikutnya ini nanti anak-anak tinggal mencetak saja. Ya. Tinggal mencetak saja dan dibagi ke individu. Satu orang satu ya. Ya. Silakan dicetak, ikuti apa yang menjadi arahan dari lembar kerja tersebut. Ya, jangan lupa nama. Ya, silakan melakukan. Konflik itu bertentangan, perselisihan. Ya, itu konflik. Ada sesuatu yang diproduksikan menjadi perselisihan atau ada sesuatu yang terjadi konflik itu sesuatu yang bertentangan ya. Silakan ditulis nama. Ya, tinggal dicetak saja. Ini juga boleh lah. Tinggal dicetak saja. Nah, dicetak begini. Ada pembeda kan? Ada, silakan. Ya. Sesuai dengan pernyataan yang ada di situ, silakan dicetak. Ya, sudah dilakukan? Oke, dibaca yang baik, ya. Mengemukakan. Tadi kamu sudah kira lakukan itu. Mengemukakan pendapat. Ya. Ya. Oke. Taruh nama. Ya. Silakan dibaca baik-baik ya. Kemudian dicetak sesuai dengan arahannya. Ya, jangan lupa taruh nama. Hasil kerjanya boleh di depan ya. Kan jangan lupa nama. Oke. Sudah dilakukan ya. Nah, setelah ini nanti akan ada tugas berikutnya ya. Ada tugas berikutnya. Silakan di sini ada rubrik penilaian sikap. Di situ tinggal dicetak juga ya. Di sini yang dinilai kejujuran, jujur. Menilai diri sendiri. Tadi saya mengamati nggak sih? Tadi saya ngikutin nggak sih videonya? Memperhatikan nggak sih? Apakah tadi yang
yang saya dapat itu benar-benar dari video enggak? Di sini sudah ada. Maka di sini adalah guna penilaian sikap dikerjakan individu perorangan. Jangan lupa taruh nama. Silakan dulu. Ya. Dibaca ya. Sesuai perintah. Jangan lupa nama. Ya. Dibaca dulu ya, kemudian direspon sesuai dengan pernyataan yang ada. Jangan lupa nama. Oke, sudah nak? Bagus, tadi gambar-gambar itu bisa dapatin ya? Bisa ya? Nah, biasa ya. Nih, ada yang membunyi orang sakit ya. Kemudian ada yang pamit belajar, sekian kan ya? Ada yang membantu temannya yang mana tuh? Bermain bersama-sama ya. Dan kelihatan tuh ya. Mereka ini berbeda, tapi tetap sama mainnya, tapi tetap beda-beda. Dia tetap bersatu, dia tetap saling menghargai ya. Silakan dilakukan. Dibaca nak ya. Dibaca, kalau dipahami dan direspon dengan cara memberi tanda centang di situ sesuai dengan arahan yang ada. Ya. Ya. Sudah dilakukan? Jangan terburu-buru, nah. Pastikan responnya itu benar sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Ya. Jangan mudah tergoda atau terpengaruh dengan teman yang lain. Kita harus fokus. Ya. Fokus. Sudah, kalau sudah silakan taruh di depannya. Bukan nanti kita ambil sekaligus ya, taruh di depannya. Kumpulkan aja. Jangan lupa taruh nama ya. Baik. Nah, ya. Dan ini yang paling hebat nih. Ada lembar kerja berupa latihan soal. Pilihan ganda ya. Perintahnya dibaca baik ceritanya. Silakan dipilih salah satu jawaban yang paling benar. Dilakukan sendiri atau individu, jangan lupa tulis nama. Baik, bukan ya. Dibaca, fokus membacanya, kemudian direspon dengan memilih salah satu jawaban yang paling benar. Nah, yuk dilakukan. Sudah? Beres itu ya. Nah, penting. Kenapa nggak belum? Ya. Apa nih bacanya deh? Aktif memberikan umpan balik hasil diskusi. Gimana di sini? Aktif dalam mengungkapkan ide. Ya. Silakan. Ya.
sudah dikumpulkan di depannya. Nah, direspon ya sesuai dengan pernyataan yang ada, kemudian pilih salah satu jawaban yang paling benar. Baik, ya. Ini kelompoknya di Nur Sisa sudah? Silakan dikumpulkan di depannya. Ya, silakan dikumpulkan di depannya. Ya. Mungkin ketua kelas bisa bantu Pak untuk membereskan kelas ini dan temannya. Kelompok Asisa bisa boleh mengantar ke depan itu kerjanya. Ya. Ya. Coba kita lihat. Sudah dikasih nama ya? Ya. Nanti kita akan melihat. Jangan takut salah. Kita belajar tidak boleh ya. Kita belajar itu yang kita memahami prosesnya ya. Nah, proses belajarnya. Oke. Nah, sekarang untuk kegiatan kita selanjutnya ya. Ini diskusi sudah. Kemudian menilai diri sendiri sudah. Kemudian menilai kelompok sudah. Kemudian mengerjakan lembar kerja sudah. Nah, berikutnya coba mungkin ada di antara anak sekalian yang menyimpulkan atau memberi penguatan atas apa yang didapat hari ini dari Muhammad video, kemudian berdiskusi dengan teman-teman. Kira-kira apa kesimpulan yang didapat dari Pancasila sila pertama? Ayo, siapa yang bisa? Silakan berdiri. Gimana? Ayo. Ayo. Yang lain boleh nanti menyusul ya. Silakan Kaila. Apa yang didapat? Untuk mensejahterakan seluruh agama terhadap satu sama lain. Ya, kita harus saling menghormati, menjaga toleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian kita harus saling menjaga. Ya, ada yang lain nggak sih? Ayo, nggak bisa? Ada yang lain nggak? Tidak memaksa, itu yang hebat. Untuk tepuk tangan dulu buat Tasya. Ya, tidak memaksa dalam beragama, dalam beribadah, dalam pekerjaan apapun tidak memaksa. Kita harus pandai-pandai, harus bisa menghargai. Oke, nah, terima kasih, anak sekalian. Ini Pak lihat, ya, kita kasih upload dulu buat Faiz. Tepuk tangan dulu buat Faiz. Kemudian kita boleh kasih tepuk tangan juga buat Wardah, ya. Kemudian Gema juga tepuk tangan buat Gema, ya. Hasil luar biasa. Nah, anak sekalian, jadi apa yang kita lakukan tadi adalah contoh, ya, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita kembali ke sini. Pancasila adalah dasar negara. Ingat, Pancasila itu ada 5. Dari 5 nilai Pancasila ini adalah yang menjadi dasar negara kita. Pancasila adalah pertama ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh ketuhanan, kemudian keadilan sosial. Dan yang kelima Pancasila itu, ya, kemudian ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dan di dalam Undang-Undang Dasar itu, dari nilai-nilai Pancasila ini adalah menjadi dasar dari hukum, menjadi sumber dari segala sumber hukum. Nah, inilah yang dijadikan
Kemudian pandangan hidupnya mana? Pandangan hidup kita itu adalah nilai-nilai tadi yang kita bahas itu. Nilai toleransinya, ya, nilai menghormatinya, nilai menghargainya, nilai tidak membeda-bedakannya. Itulah nilai-nilai dalam hidup kita. Ya, kemudian akan menjadi ideologi berbangsa dan bernegara, akan menjadi penguat kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan menjadi penguat kita untuk mempererat persatuan, ya, akan menjadi penguat agar kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia memiliki bangsa Indonesia. Bangga nggak sih jadi anak Indonesia? Bangga kita dengan Pancasila sebagai dasar negara yang di dalamnya ada nilai-nilai. Kemudian Pancasila itu kemudian dituangkan ke dalam undang-undang dasar. Dari undang-undang dasar itu akan melahirkan aturan-aturan hukum. Tujuannya untuk melindungi segenap bangsa, segenap warga negara Indonesia. Kita jadi atur, ya. Di alinea keempat undang-undang dasar itu sudah jelas, ya. Nah, baik, anak-anak sekalian, untuk kegiatan selanjutnya, ya, di minggu berikutnya, nanti kita akan ketemu dengan Pancasila sila kedua. Apa bunyinya Pancasila sila kedua? Nanti berikutnya kita akan menemukan Pancasila sila pertama, kemudian dengan Pancasila sila kedua. Ya, ya. Ya, belajar ya. Ya, baik. Mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang hari ini belajarnya hebat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nih, Heren juga nih. Heren karena dia memang khusus belajarnya sama Pak. Heren juga mengamati gambar yang sesuai dengan apa yang sudah kamu lihat tadi ya. Heren juga mengamati gambar dan hasilnya luar biasa. Heren sudah bisa membedakan dan sudah tahu mana sih contoh gambar yang sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan dulu buat Heren. Ya, yuk tepuk tangan buat Heren. Anak-anak sekalian, Pak Rasa belajar kita hari ini cukup, ya. Kemudian nanti ingat ya di minggu depan anak-anak persiapkan diri memang untuk bisa memahami Pancasila sila kedua. Ya, mungkin ada satu kegiatan yang cukup menantang bagi anak-anak sekalian. Kalau Pancasila sila pertama itu dilambangkan dengan apa sih? Bintang. Kalau Pancasila sila kedua lambangnya apa, Pik? Hah? Yang keras, Pik? Benar nggak sih? Pancasila sila ketiga lambangnya apa sih? Pancasila sila keempat lambangnya apa? Pancasila sila kelima? Bisa nggak sih digambar itu lambang-lambang Pancasila sila tersebut? Coba, Pak kasih tantangan. Digambar, ya, segera, cepat sih. Ya, nih, Pak kasih cepat. Nih, silakan. Nih, Putra, tuh, Pak kasih tempat untuk menggambar. Ya, Pancasila sila pertama itu lambangnya apa sih? Silakan digambar lambang-lambangnya. Ya. Gak apa-apa. Nih, ya dilanjutkan. Ya. Bintang tipes. Aku kan? Ya. Nah, taruh di belakangnya, di belakang boleh. Kalau Pancasila lambangnya apa sih? Pancasila pertama lambangnya apa sih? Bisa gambar bintang nggak? Bisa gambar pohon beringin? Pohon. Coba. Coba lakukan. Jangan dulu lakukan dulu. Nanti kita lihat. Ya. Ya, silakan tulis lambang Pancasila sila pertama. Tuh. Apa tuh kelihatan lambangnya? Kemudian Pancasila sila kedua apa tuh lambangnya? Kemudian Pancasila sila ketiga apa lambangnya?
Kalau ada warna boleh diwarnai tuh. Kreatif sedikit. Ya. Itu tantangannya menarik. Ya. Nah. Apalagi kalau yang hobi-hobi gambar tuh luar biasa. Coba kamu lihat. Kalau bisa ditulis tuh. Ya. Nah, sila pertama lambangnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya apa, bunyinya apa. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Gimana sih gambar banteng? Gambar banteng. Coba disuruh otaknya itu kira-kira pernah lihat industri banteng seperti apa sih industrinya banteng? Kalau ada sapi, pernah lihat sapi ya bayangannya seperti itu ya gitu ya. Ayo nah. Di sini silakan anak-anak berkreasi ya. Nah boleh dah kasih kebebasan. Yang penting tahu, paham itu lambangnya lambang sila apa, bunyinya apa. Jadi kayaknya tidak tahu ya. Boleh kita coba gambarnya kalau memang ada. Ya. Wow, keterangan biasa gambarnya dengan saya. Ya. Nih, sila pertama bunyinya apa? Coba tulis. Nah. Ya. Nah, sudah ada pelan? Baik, cukup nak. Belum Pak. Diperlihatkan saja tuh Pak. Diperlihatkan saja begini hasilnya. Enggak apa-apa. Ayo, diperlihatkan. Wow, ini luar biasa. Diperlihatkan. Wow, udah bisa luar biasa. Upik luar biasa. Diperlihatkan aja. Diangkat. Nah, diangkat semua, coba diangkat. Cukup, Kera. Diangkat, diangkat. Iya. Nah, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang silakan taruh emoji di hasil kerjanya itu. Taruh emoji. Gambaran perasaan kamu hari ini apa setelah belajar Pancasila sila pertama. Taruh emojinya. Ya. Taruh emojinya. Perasaan seperti apa hari ini setelah belajar mengenal sila keturunan yang Maha Esa. Ya. Silakan. Baik. Diangkat ke Pak. Perlihatkan. Oke, Nafisa senyum. Husna senyum. Senyum. Oh iya, bagus. Luar biasa ya. Nah, sekarang satu orang anak mewakili teman yang lain perasaan belajarnya hari ini apa? Coba mulai dari Wardah. Apa perasaan beliau lah? Perasaan saya hari ini belajar. Coba. Keras. Gembira. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Wardah. Sekarang Nafisa, perasaan kamu belajar hari ini apa? Senang. Gemma, perasaannya hari ini belajar apa? Senang banget ya. Nah, harapan Pak dengan kita mengenal ya Pancasila utama dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Ingat, Pancasila bukan hanya diucapkan, tetapi dipahami kemudian dilaksanakan. Nah, kelihatan sudah dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, maka Pancasila itu bisa menjadi dasar negara, pandangan hidup, kemudian ideologi berbangsa dan bernegara. Baik, ya, anak-anak sekalian, pekerjaannya boleh dikumpulkan, ya. Terima kasih. Belajar kita hari ini sudah selesai. Cukupkan di sini. Tapi sebelum itu, ingat ya, materi kita selanjutnya di minggu depan adalah Pancasila sila kedua. Nanti kita akan menghubungkan Pancasila sila pertama dengan sila kedua. Anak-anak sekalian, ya. Saya rasa belajarnya cukup hari ini, ya.
bukunya ditutup. Sebelum belajar ini kita tutup, ya. Pak mau satu kata hebat dari Putra. Senang nggak Putra? Ras, senang nggak? Termotivasi nggak? Iya. Injin, senang nggak? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman kita sekalian. Nah, teman-teman sekalian, belajar kita sekian ya, cukup sampai di sini. Besok kita ketemu lagi, siap kita dengan materi yang lain, dengan pembahasan yang lain. Tapi minggu depan siap ya dengan materi tadi ya, Pancasila Silat Kedua. Nah, sekalian, ketua kelas, ya belajar kita selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Di dalam hati saja mempercayai masing-masing. Silakan. Duduk siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran Pancasila kita, maka bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Beri salam. Beri hormat. Ya, sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bukunya ketua kelas dan yang komisaris yang akan membereskan. Teman yang lain boleh bermain di kelas. Ya, ayo silakan.